pagar-pagar ini itu dari garis pantai, bibir pantai 500 meter lebih kurang lebih. Ya. Nah ini sejalan dengan pasal 46. Coba dihitung, kita sama-sama pegang kalkulator. 500 meter dikali panjang 30,16 kilometer. Itu berarti ada 1.500 hektar. Nah, di pasal 46, 1.553 hektar ini akan direncanakan akan dibangun hutan lindung mangrove. Nah, berarti dapat diduga gitu ya, ya memang paham gitu ya, ini 500 meter dari sini, ini hitungannya dari sini, nah gitu loh. Nah maka kita itu harus kembali ke Perda 9 2020 ya, itu di situ semuanya menjawab itu semua gitu ya. Reklamasi ada pasal 8 ayat 4 A dan B gitu ya. Nah kemudian mangrove ada, dan buat warga terkait dengan relokasi ini pun kami kan waktu saat audiensi di Pemda itu mempermasalahkan masalah relokasi. Nah relokasi ini kami menyampaikan bahwa tidak ada payung hukum gitu ya. Nah tidak ada jawaban, tidak ada respon dan sebagainya yang seperti yang tadi saya sampaikan. Nah ternyata di pasal 40 itu disebutkan adanya sepadan pantai, adanya sepadan sungai, adanya sepadan danau. Nah ini yang sangat menyedihkan menurut saya. Jadi sepadan pantai itu ditarik dulu supaya ini jadi tanah negara. Ya seperti itulah Bang Yonyan lebih paham itu ya. Jadi begitu ya Pak Henry ya. Pantai ini sementara warga. Ya. Oke, saya ke Mas Boyamin ya, Mas Boyamin. Kalau tadi Mas Henry katakan bahwa ini hanya ekor-ekornya saja yang sebetulnya bergerak di tingkat desa. Menurut Anda, apakah badan bahkan sampai kepalanya juga terlibat dalam hal ini? Udah ketahuan kok. Itu kan yang 2 PT besar itu kan yang punya lahan ujungnya kan membeli dari warga yang punya 2 hektar 2 hektar. Kemudian menjadi 2 HGB yang milik mereka yang luas gitu. Jadi diterbitkan HGB dulu, HM gitu, maksimal 2 hektar bagi seakan-akan warga penggarap. Baru kemudian dijual kepada PT itu. Nah, ketika dijual kan sudah jadi sertifikat, tidak perlu juga izin ke pusat. Padahal ya kalau dihitung ya harusnya ke pusat ya atas nama PT. Tapi itu fokus kita bukan di situ. Fokus saya adalah itu lahan laut apapun tidak bisa disertifikatkan tahun 2022 maupun 2023. Udah clear itu karena itu ada jelas ada pembohongan, ada pemalsuan di situ. Jadi maka saya bawa ke KPK karena lahan itu apapun harus ada karena proses kalau kita bicara normal ke notaris atau PPAT atas letter C, letter D itu harus dicek beneran. Sekarang ada aplikasi segala macam gampang itu. Jadi ini ada yang dilewati dipotong, maka saya fokus pasal 9 itu. Kalau teman-teman memang banyak macam-macam isu, saya membantu warga yang tidak saya kenal satupun, saya belum pernah ke lokasi, tapi saya jengkel melihat situasi itu. Oh ini jelas masuk pasal 9 karena saya pernah menerapkan itu di Jakarta Timur. Saya langsung aja transmisi saya, pengacar saya langsung berbunyi, sudah saya dapat data dari kontak teman-teman di Kabupaten Tangerang, dapatlah termasuk tadi akta jual beli, terus ada yang dicabut haknya, terus kemudian muncul sertifikat. Dan kalau itu mau kita isu politis, memang rencana kan ada Kabupaten Tangerang Utara. Berarti kan sebagian besar lahannya kan lahan PIK 2 sampai yang mau diuruk ini pagar laut ini. Jadi itu saya banyak hal yang bisa digarap teman-teman atau kita munculkan. Tapi saya hanya fokus itu aja karena nanti supaya ini fokus bahwa ini ada pemalsuan, ada dugaan pemalsuan. Apapun itu harusnya lahan berupa tanah hamparan yang ada. Karena kalau ada persoalan sudah sertifikat aja, jangankan HGB, HM pun kalau musnah ya hilang gitu. Dan kedua kalau dimuncul misalnya HGB perpanjangan, misalnya 1.000, setelah diperulang ternyata hanya 700, ya ditulis 700, yang 300 dianggap hilang gitu. Jadi ini sesuatu yang memang terbalik-balik harusnya ini. Kalau toh itu ada garapan tahun 70 atau 82, kemudian tergerus oleh air laut,
ketika ini disertifikatkan tahun 2020 nggak bisa itu, aturan manapun nggak bisa. Kalau bisa berarti pemalsuan seakan-akan itu lahan. Jadi itu fokus saya di situ, Kevin. Makasih.